nomor 384. Beralih ke hadis nomor 384. Dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutiru bi sabbihisma rabbikal a'la wa qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Kata Ubay bin Ka'ab, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika salat witir, beliau membaca surat Al-A'la, surat Al-Kafirun, dan surat Al-Ikhlas. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, An-Nasa'i, wa zada, dan dalam tambahan itu ada pernyataan wala yusallimu illa fi akhirihin, dan beliau tidak salam kecuali di bagian akhir. Beliau tidak mengucapkan salam kecuali di rakaat yang ketiga. Sehingga ini zahirnya Nabi SAW witir 3 rakaat sekaligus. Wali Abi Dawud wa Tirmidzi wa nahwuhu an Aisyata wa fihi kullu suratin fi rak'atin wa fil akhirati qul wallahu ahad wal muawwidzatain. Dan dalam riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi sama redaksinya dengan di atas, namun dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha di situ dinyatakan kullu suratin fi rak'atin. Masing-masing surat diselesaikan dalam 1 rakaat. Wa fil akhirah, dan di rakaat yang terakhir, wa fil akhirah, dan di rakaat yang terakhir Nabi SAW membaca Qul huwallahu ahad dan al-muawwidzatain, Al-Falaq dan An-Nas. Nah, dan praktek seperti ini alhamdulillah di negara kita sudah sangat mencukupi. Artinya banyak sekali ketika witir yang dibaca adalah Al-A'la, Al-Kafirun, dan Al-Ikhlas. Ada satu pelajaran berkaitan dengan bagaimana cara Nabi SAW menyebut nama surat. Rasulullah SAW ketika menyebut nama surat, beliau hanya menyebut ayat terdepan, ayat yang pertama. Sehingga ketika beliau menyebut surat Al-A'la, maka yang beliau katakan, Sabbih bisabbihisma rabbikal a'la. Surat Al-A'la disebut dengan ayat pertama. Surat apa? Surat Sabbihisma rabbikal a'la. Ketika beliau menyebut surat Al-Kafirun, beliau mengucapkan ayat pertama, Qul ya ayyuhal kafirun. Surat Al-Ikhlas juga demikian. Surat Qul huwallahu ahad. Makanya kalau ada orang yang dia menggunakan istilah penamaan surat dengan mengutip bagian depannya saja, ini tidak keliru. Kamu hafal surat Qul hu? Surat apa Pak? Qul hu. Surat Qul hu itu surat apa? Orang yang tahu surat Qul hu maksudnya surat Al-Ikhlas. Kamu hafal surat Kuliah? Kuliah? Surat apa? Surat Kuliah. Al-Kafirun. Tergantung ya siapa ya. Kalau ya ahlal kitab beda lagi. Karena ya bisa ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhal kafirun. Orang mengenali seperti itu. Surat Qul hu, surat Kuliah, surat Idza Jaa, surat Tabat, kemudian surat apa lagi yang terkenal dengan awalnya. Dari situlah penyebutan surat, penyebutan nama surat. Yang lebih tepat itu bukan tauqifi, bukan panduan dari tadi. Namun penyebutan nama surat dominan ijtihad. Sehingga sahabat memberi nama-nama surat yang mereka kenal, atau juga kaum muslimin memberi nama-nama surat yang mereka kenal dengan sesuatu yang lain. Dan dari situlah kemudian menjadi nama surat resmi dalam mushaf yang kita punya. Wallahu a'lam. Nah, sekarang coba kita lihat suatu kejadian di masa Umar radhiyallahu anhu. Umar bercerita, Ubay akri'na wa anhu qala Rasulullah SAW, ya Abal Mundir, atadri ayu ayatin min kitabillahi ma'aka afdal? Qala Umar mengatakan, Ubay akra'una, Ubay adalah orang yang paling bagus bacaannya di antara kami. Kemudian juga dari Umar, Rasulullah SAW pernah bersabda, wahai Abul Mundir, tahukah kamu ayu ayatin min kitabillahi ma'aka afdal? Ayat apa dalam Al-Quran yang paling agung? Qala qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Maka Ubay mengatakan, Allah dan Rasulnya yang paling tahu. Qala, kemudian Nabi SAW bersabda, ya Abal Mundir. Abal Mundir itu kunyahnya Ubay.
Atadri ayu ayatin min kitabillahi ma'aka a'zam. Tahukah kamu ayat apa dalam kitabullah yang paling agung? Qala qultu, kemudian Ubay mengucapkan, Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Qala fadaraba fi sadri. Lalu Nabi SAW menepukkan di pundak, di punggungku, di dadaku. Nabi SAW menepukkan tangannya di dadaku. Wa qala, dan beliau mengatakan, Wallahi la yuhanni'aka al-ilmu abal muntir. Wallahi la yuhannika al-ilmu abal muntir. Wahai Abu Muntir, semoga Allah melimpahkan ilmu yang banyak bagimu. Dan beliau meninggal di zaman Utsman radhiyallahu anhu pada tahun 30 Hijriah, wa shalla alaihi, dan Utsman turut mensolati beliau. Wakila fi khilafati Umar, dan dia mengatakan meninggal di masa kekhalifahan Umar radhiyallahu anhu. Berdasarkan hadis ini, maka kita mendapatkan satu pelajaran. Pertama adalah mengenai anjuran untuk membaca surat yang tadi disebutkan. Rakaat pertama baca apa? Kuliah. Rakaat yang kedua baca apa? Rakaat yang pertama baca surat Sabbihis. Rakaat yang kedua baca kuliah. Rakaat yang ketiga Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Dan ini yang dilihat oleh Ubay dari Rasulullah SAW. Selanjutnya Anda bisa jaga baik-baik surat Sabbihis, surat Al-Kafirun, dan Al-Ikhlas. Kemudian muncul pertanyaan. Dalam salat witir, di situ ada dua surat yang sering dipakai oleh Nabi SAW. Al-Kafirun dan An-Nas. Surat Al-Kafirun dan An-Nas. Mengapa Nabi SAW sering membaca surat ini? Padahal beliau menghafal surat-surat yang lain. Karena dua surat ini merupakan surat yang mengajarkan ikhlas yang benar. Sehingga dalam surat ini, karena mengajarkan surat Al-Ikhlas dengan benar, maka dibaca oleh Nabi SAW di awal ibadah beliau di siang hari. Atau dibaca di akhir ibadah beliau di malam hari. Sehingga Al-Kafirun dan An-Nas ini pasangan. Al-Kafirun dan Al-Ikhlas dibaca secara berpasangan. Yang pertama kapan? Akhir waktu malam. Dan yang kedua di awal siang. Akhir malam kapan? Salat witir. Awal siang kapan? Qobliyah subuh. Karena ini menggambarkan tauhid. Karena itu surat Al-Kafirun sering disebut sebagai surat Ikhlasul Amal. Sedangkan surat Al-Ikhlas sering disebut dengan surat Ikhlasun Niyah. Maka ada dua surat Al-Ikhlas. Ikhlasul Amal dan Ikhlasun Niyah. Al-Kafirun disebut sebagai Ikhlasul Amal karena surat ini mengajarkan bagaimana interaksi yang ideal antara Muslim ahli tauhid dengan non-Muslim yang berbuat syirik. Surat Al-Ikhlas disebut dengan Ikhlasun Niyah karena surat ini mengajarkan tentang prinsip yang harus dipahami oleh seseorang tentang Tuhannya. Siapakah Allah yang dia sembah? Makanya dua surat ini sering dibaca oleh Nabi SAW secara berpasangan. Demikian pula dibaca ketika di akhir dari atau di awal malam, yaitu salat apa di awal malam? Ba'diyah maghrib. Salat sunnah di awal malam adalah ba'diyah maghrib. Kalau salat wajibnya maghrib, salat sunnahnya ba'diyah maghrib. Maka dianjurkan membaca dua surat ini ketika ba'diyah maghrib. Wallahu a'lam. Sehingga Rasulullah SAW mengajarkan di awal malam, di akhir malam, di awal siang, ketika kita salat sunnah, agar membaca dua surat ikhlas, yaitu Ikhlasul Amal, itulah surat Al-Kafirun, dan Ikhlasun Niyah, itulah surat Qul Huwallahu Ahad. Berkaitan dengan kritikan dari jamaah. Kalau kita melaksanakan sholat witir 3 rakaat, rakaat pertama baca Sabbihis, rakaat kedua baca Kuliah, rakaat ketiga baca Kulhu. Wah, ini kan terlalu panjang. Bagaimana kalau kita singkat saja? Sehingga rakaat yang pertama baca sebagian, rakaat kedua baca sebagian, rakaat ketiga baca sebagian. Rakaat pertama baca Inna dzalika fi suhufil ula, suhufi Ibrahim wa Musa, Allahu Akbar.
dua ayat terakhir dari surat Sabihis. Rakaat yang kedua baca lakum dinukum waliyadin, Allahu Akbar. Satu rakaat terakhir dari Al-Kafirun. Rakaat ketiga baca walam yakullahu kufuwan ahad. Kalau kayak gini tidak boleh ya. Terutama yang rakaat pertama. Karena Sabihis dianggap terlalu panjang, maka kadang imam pindah ke surat yang lain yang lebih pendek, Ad-Duha atau Al-Qari'ah atau yang lainnya. Apakah seperti ini diperbolehkan? Standar panjang pendek sholat ya. Ini imam kepanjangan, imam kependekan. Itu bukan standar perasaan. Kalau pakai standar perasaan, maka perasaan dia dan perasaan orang lain beda. Sehingga nggak bisa pakai standar perasaan. Terus standarnya pakai apa, Pak? Pakai dalil atau bagaimana? Ya tentu saja jawabannya pakai dalil. Karena Rasulullah SAW, beliau sangat tidak ingin merepotkan umatnya. Sehingga beliau ketika memberikan tata cara ibadah mudah untuk dikerjakan oleh umatnya. Cuman masalahnya semakin ke belakang, tulang manusia semakin lunak. Sehingga berat kalau menerima tantangan harus sholat dengan berdiri yang panjang. Dia lebih senang memanjakan dirinya untuk santai, sebagaimana layaknya generasi strawberry. Manja. Ya. Nah, yang kayak gini perlu untuk diberi edukasi. Ya, sekali disampaikan kepada jamaah sebagai pengantar. Mohon maaf, Bapak Ibu sekalian. Ini yang lebih sesuai sunnah berdasarkan hadis yang ada di Bulughul Maram. Bila perlu Bapak bukakan hadisnya. Seperti ini dalilnya. Coba mari kita berlatih untuk mengamalkannya. Bagi siapa di antara jamaah yang nanti tidak kuat karena Sabihis terlalu panjang, silahkan dikerjakan sambil duduk. Tapi kayaknya nggak sanggup ya, musuh Sabihis saja harus sambil duduk. Artinya edukasi itu tetap harus dilakukan, meskipun mungkin dilakukan bertahap. Wallahu a'lam.